pakan merupakan faktor terpenting dalam perawatan hewan piaraan, seperti halnya burung perkutut. Burung perkutut adalah burung pemakan biji-bijian, dan untuk burung perkutut yang sudah dipelihara umumnya menggunakan pakan berupa millet, dan untuk millet bermacam-macam untuk jenisnya. Pada umumnya untuk pakan perkutut seringkali menggunakan millet jenis putih, dan untuk pakan perkutut yang sudah jadi dan dikemas banyak dijual di pasaran dengan berbagai macam merek, dan racikan pakan perkutut tersebut diklaim oleh masing-masing merek dengan menggunakan jamu atau campuran bahan lainnya. Kali ini saya akan meracik sendiri pakan perkutut yang biasa kami terapkan di rumah. Adapun untuk bahan-bahannya yaitu millet putih, kemudian ada millet merah, dan selanjutnya yaitu jawawut yang berwarna merah tapi kecil ini, dan biji sawi, serta gabah bangkok, dan juga kanari seed atau biji kanari, dan tidak lupa jamu bubuk. Kita mulai pembuatannya. Pertama, siapkan ember berisi air untuk menyeleksi biji yang kurang sempurna. Semua biji-bijian dimasukkan pada wadah atau ember yang telah berisi air. Lakukan pengadukan untuk membersihkan kotoran yang menempel pada biji-bijian. Biji yang mengambang ini adalah biji yang nantinya akan dibuang. Jumlah biji yang mengambang ini kira-kira kurang lebih 10%. Langkah selanjutnya, buang air serta biji yang mengambang. Kemudian lakukan penirisan air. Sekarang saatnya untuk kita siapkan jamu atau empon-empon bubuk. Saya mendapatkan empon-empon atau jamu bubuk ini dari toko ternak atau toko pakan ternak. Adapun komposisi dari jamu bubuk ini sangatlah lengkap sekali, mulai dari bawang putih, kunyit, jahe, temulawak, temu ireng, temu giring, kencur, sambiloto, kelor, dan sirsak, mengkudu, dan juga bahan-bahan alami lainnya. Jika tidak ada jamu bubuk seperti ini, kita bisa membuatnya sendiri dari bumbu dapur atau empon-empon yang ada di dapur. Selanjutnya kita siapkan air panas yang nantinya berfungsi sebagai atau untuk menyeduh jamu bubuk ini. Untuk takaran kira-kira saja. Jadi kalau saya menggunakan air satu panci kecil ini, saya menggunakan jamu atau empon-empon bubuk ini sebanyak 1 takar penuh wadah pakan ini. Kemudian tuangkan air panas.
lakukan penyeduhan jamu bubuk. Dan kemudian aduk hingga jamu tercampur merata dengan air. Kemudian sobat bisa mencampurkan langsung kepada biji-bijian tadi. Akan tetapi untuk saya memang saya saring terlebih dahulu jamu dan kemudian ampasnya kami buang. Baru saringannya atau hasil dari saringan ini saya gunakan sebagai rendaman atau untuk merendam biji-bijian tadi. Setelah seduhan jamu tadi disaring, masukkan biji-bijian yang telah ditiriskan. Kemudian lakukan pengadukan agar tercampur dengan merata. Kemudian lakukan perendaman biji-bijian ini kurang lebih 1 hingga 2 jam. Setelah itu buang larutan jamu dan tiriskan biji-bijian ini. Setelah itu taruh pada wadah atau tampah, kemudian lakukan penjemuran. Adapun untuk waktu penjemuran kurang lebih 1 hingga 2 hari jika dalam kondisi panas normal. Jika dalam kondisi mendung mungkin akan memerlukan waktu lebih lama lagi. Pastikan biji-bijian ini kering sempurna agar waktu penyimpanan bisa lama dan tidak berjamur atau mudah rusak. Setelah kurang lebih penjemuran selama 2 hari dan biji-bijian atau pakan perkutut ini dirasa sudah kering sempurna, maka pakan atau biji-bijian ini siap untuk dilakukan penyimpanan atau siap untuk digunakan sebagai pakan. Simpan pakan perkutut yang telah kering sempurna ini pada tempat atau wadah seperti toples yang tertutup rapat terhindar dari kontaminasi udara luar. Pakan perkutut yang telah disimpan ini bertahan kurang lebih selama 6 bulan dengan parameter yaitu dari warna dan tidak berubah baunya. Biasanya pakan yang telah rusak itu berbau tengik kalau bahasa Jawanya. Oke, baiklah, itu tadi cara kami untuk meracik pakan perkutut. Adapun cara komposisi serta metode pembuatan pakan yang kami lakukan ini berdasarkan dari uji coba serta pengalaman pribadi. Dan sampai dengan saat ini saya belum menemukan secara literatur tentang pembuatan pakan atau meracik pakan perkutut, baik itu dari jurnal ataupun penelitian-penelitian lainnya. Dan sebelum kami akhiri, ini akan kami jelaskan tentang komposisi dari pembuatan pakan perkutut. Jadi ketika di awal tadi saya menggunakan takaran atau ukuran berupa bagian, seperti contoh 1 bagian, setengah bagian, 1/4 ataupun 1/8. Jadi ini penjelasannya. Jika saya menggunakan millet putih sebanyak 1 kg, maka ini komposisinya. Jadi saya menggunakan takaran bagian sebenarnya hanya untuk memudahkan sobat sekalian saja. Dan sekali lagi kami sampaikan bahwa ini berdasarkan pengalaman racikan atau dari pengalaman pribadi saja. Jadi sesuaikan dengan selera perkutut teman-teman sekalian, karena selera makan dari masing-masing perkutut bisa jadi berbeda-beda serta kebutuhan terhadap asupan gizinya juga berbeda. Jadi itu hanya sebagai patokan saja ya. Oke, baiklah, terima kasih telah menyimak dan di lain waktu akan kami jelaskan tentang kandungan gizi masing-masing dari bahan pakan perkutut. Dan semoga video ini bisa menjadi referensi dan bermanfaat bagi sobat semuanya.